Selamat pagi, Bapak, Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pemirsa Hikmat Pagi hari ini, edisi 9 Desember 2024. Kami pagi ini boleh menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan Kristus Sang Pembebas Sejati. Marilah sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab hari ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hari ini. Engkau memberi kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pagi ini boleh menjadi berkat dan tuntunan bagi kehidupan kami. Beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari karunia-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini, Kristus Sang Pembebas Sejati, diambil dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai pekan yang baru. Kiranya tetap semangat, sukacita, dan kita terus tinggal di dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahanan residivis. Pernahkah saudara mendengar istilah tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivis merupakan orang yang pernah dihukum karena mengulangi tindak kejahatan yang sama. Kenyataannya adalah setiap orang pasti pernah mengulangi kejahatan serupa dalam hidupnya, tak terkecuali dengan orang Kristen. Hal tersebut tidak mengherankan sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Bahkan kejahatan dan dosa yang berulang itu sudah terjadi pada masa perjanjian lama. Salah satunya tercatat dalam kitab Hakim-Hakim. Jika kita membaca kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan, kita akan menemukan suatu siklus atau lingkaran dosa di dalamnya. Siklus tersebut bermula ketika bangsa Israel berbuat dosa dan melawan Allah. Allah menghukum umatnya dengan mengizinkan mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa lain. Lalu bangsa Israel memohon pertolongan dan belas kasih Allah. Allah menjawab doa mereka dengan memberikan hakim yang membebaskan umatnya dari penindasan. Bangsa Israel pun hidup damai kembali. Sayangnya setelah hidup damai, siklus tersebut terulang kembali. Bangsa Israel kembali berbuat dosa dan melawan Allah. Hal seperti ini tentu sangat menyedihkan. Bangsa Israel adalah umat pilihan yang telah menerima janji Allah dan diberikan tanah perjanjian. Namun setelah menerima janji tersebut, mereka malah berpaling dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya bangsa Israel, kita juga sering mendukakan hati Allah dan melanggar perjanjian dengannya, bukan? Kita juga terbelenggu oleh dosa dan membutuhkan pembebas. Syukur kepada Allah karena Dia mengutus Sang Pembebas sejati. Kristus telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit dari kematian, serta membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Oleh sebab itulah, dalam proses pengudusan ini, kita harus senantiasa bergantung kepada kuasa Injil Kristus. Kita memohon Roh Kudus agar dapat kita setia kepadanya, menaati perintahnya sehingga tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena Kristus kita dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa lama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini.
Ketika kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh karena itu semestinya kami tidak kembali lagi dalam dosa-dosa kami. Namun seringkali Tuhan ampuni kami tidak jarang malah menikmati dosa-dosa itu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berserah penuh, kami percayakan hidup dan masa depan kami kepadamu, dan tolong Roh Kudus supaya kami hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang semestinya kita perjuangkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita umat tebusan Allah yang sudah dimurnikan dari dosa. Oleh karena itu mari kita tinggalkan dosa lama kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Banyak orang merasa bisa membebaskan dirinya sendiri dari belenggu dosa. Mustahil. Dosa hanya bisa ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Mari kita kembali kepadanya. Mari kita hidup dalam kekudusan Allah dan Roh Kudus yang menolong setiap kita. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.